Sebelum kita berdoa, mari kita luangkan waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan. Lalu kita akan berdoa bersama. Roma 7 ayat 18-19 menulis, "Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi aku tidak dapat melakukannya. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, itu yang aku perbuat." Mendengar kata-kata seperti ini dari Rasul Paulus membuat kita merasa rendah hati sekaligus terkejut. Ia adalah seseorang yang dengan berani memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, dan melakukan mukjizat dalam nama Yesus. Jika ada seseorang yang tampaknya kuat secara rohani, itu adalah Paulus. Namun, dia secara terbuka mengakui pergumulannya terhadap dosa, ketidakberdayaannya terhadap kelemahan sendiri, dan kenyataan pahit bahwa ia ingin melakukan yang baik tetapi seringkali gagal. Pasti ada hari-hari ketika Paulus merasa kuat, berdiri teguh dalam iman, mengusir roh jahat, dan memberitakan firman Tuhan dengan penuh keberanian. Tapi dia juga punya hari-hari yang lemah, saat ia bergumul dengan pikirannya sendiri, saat beban kemanusiaannya terasa begitu berat. Mungkin ia pun bertanya-tanya, bagaimana bisa seseorang yang begitu mengasihi Tuhan masih bergumul dengan dosa? Bagaimana bisa orang yang begitu mengabdikan diri kepada Kristus masih ditarik oleh kodrat lama? Mungkin kamu juga pernah merasakannya. Kamu ingin melakukan yang benar, tetapi terus jatuh. Kamu ingin berjalan dalam ketaatan, tetapi godaan selalu mengintai. Kamu ingin tetap teguh dalam iman, tetapi kamu frustrasi karena terus gagal. Mengetahui mana yang benar namun sulit untuk melakukannya, mengasihi Tuhan dengan sungguh, namun masih bergumul dengan hal-hal yang ingin kamu tinggalkan. Perasaan seperti ini sungguh melelahkan, bukan? Tapi inilah kabar baiknya, kegagalanmu tidak mendefinisikan dirimu. Pergumulanmu bukan tanda bahwa Tuhan telah meninggalkanmu. Amsal 24 ayat 16 menulis, "Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali." Ayat ini tidak mengatakan bahwa orang benar tidak pernah jatuh, tetapi bahwa mereka akan bangkit kembali. Artinya, bahkan ketika kamu merasa sedang berjuang, bahkan ketika kamu merasa melangkah 1 langkah maju tapi 2 langkah mundur, kamu tetap dianggap benar di mata Tuhan, bukan karena ketaatanmu sempurna, tetapi karena kasih karunia-Nya yang sempurna. Ya, kamu mungkin jatuh, tetapi Yesus ada di sisimu, siap menolongmu untuk berdiri kembali. Dia melihat pergumulanmu, Dia mengenal hatimu, dan Dia tidak kecewa kepadamu, justru Dia sedang menguatkanmu. Kekuatan untuk menang bukan berasal dari dirimu, tapi dari Dia. Jadi jangan menyerah, teruslah maju. Pergumulan itu sendiri adalah bukti bahwa kamu sedang bertumbuh, bahwa Roh Kudus sedang bekerja di dalammu. Akan tiba harinya di mana hal-hal yang dulu menggoda tidak lagi punya kuasa atasmu. Dosa yang dulu menjeratmu tidak lagi mendefinisikan dirimu. Sebab Dia yang memulai pekerjaan baik di dalammu akan menyelesaikannya hingga akhirnya. Teruslah bangkit, teruslah percaya, teruslah berjalan dalam kasih karunia-Nya. Saudaraku yang terkasih, sebelum kita masuk dalam doa, jika doa ini menyentuh hatimu, silakan tulis "Amin" sebagai ungkapan imanmu. Jangan lupa bagikan doa ini kepada mereka yang membutuhkan. Beri suka dan langganan, agar kamu tidak ketinggalan doa-doa lainnya yang membawa hikmat, damai, dan kekuatan. Dalam nama Yesus aku berdoa, biarlah setiap berkat dalam doa ini turun atasmu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertaimu senantiasa. Sekarang, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang terkasih,
Engkau memberkatiku di hari-hari baikku, dan memelukku erat di hari-hari sulitku. Saat sukacitaku melimpah, Engkau bersukacita bersamaku. Saat kesedihan menekanku, Engkaulah yang menopangku. Saat aku kuat, Engkau berjalan di sampingku. Saat aku lemah, Engkau yang mengangkatku. Ketika hidup terasa berat dan aku nyaris tenggelam, Engkaulah jangkar hidupku, tangan yang teguh yang memegangku erat agar aku tidak dihanyutkan badai. Setiap kali aku jatuh, Engkau yang mengangkatku kembali. Engkau tidak pernah meninggalkanku, tidak pernah membelakangiku. Semuanya adalah karena kasih karunia-Mu aku bisa berdiri kembali. Semuanya adalah karena belas kasih-Mu aku memiliki kekuatan untuk terus berjalan. Mika 7 ayat 18 menulis, "Siapakah Allah seperti Engkau, yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa milik pusakanya. Ia tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, sebab Ia senang kepada kasih setia. Tuhan, tidak ada satupun seperti Engkau. Tak ada yang sepenyayang, sepenyabar, dan sebaik Engkau. Tidak ada yang melihat kegagalanku dan tetap menyebutku yang dikasihi. Tak ada yang mengenal isi hatiku yang terdalam, pergumulan yang aku hadapi, beban yang aku tanggung, namun tetap memilih aku, tetap merangkulku ke dalam pelukan-Mu. Dunia mungkin menjauh saat melihat kelemahanku, tapi Engkau justru mendekat saat melihat hatiku yang hancur. Engkau melihat luka yang aku coba sembunyikan, pergumulan yang jarang aku bicarakan, namun Engkau tidak pernah menolakku. Engkau menyembuhkanku, memulihkanku, dan mengingatkanku bahwa aku bukan masa laluku, bukan kegagalanku, dan bukan momen ketika aku pernah jatuh. Aku tidak layak menerima pengampunan-Mu, tapi Engkau memberikannya secara cuma-cuma. Aku sering gagal, namun Engkau tidak pernah menjauh. Bahkan saat aku tidak setia, bahkan saat aku mengecewakan-Mu, kasih-Mu tetap tidak berubah. Engkau bukan Tuhan yang mudah menyerah terhadap anak-anak-Nya. Engkau adalah Bapa yang memulihkan, menebus, dan memperbarui. Engkau mengambil yang hancur dan menjadikannya utuh kembali, yang tersesat Kau bawa pulang, dan apa yang musuh maksudkan untuk menyakitiku, Kau ubahkan menjadi kebaikan bagiku. Bapa, ada hari-hari di mana imanku kuat, doaku penuh semangat, dan aku berjalan dengan berani karena tahu Engkau menyertaiku. Pada hari-hari seperti itu, hatiku dipenuhi sukacita, doaku penuh kuasa, dan rohku tak tergoyahkan. Namun, aku juga memiliki hari-hari pergumulan, saat keraguan perlahan merayap ke dalam hatiku, saat ketakutan mencoba menguasai pikiranku, saat aku merasa sulit untuk berdoa. Pada saat-saat itu, imanku terasa rapuh, harapanku tampak jauh, dan hatiku terasa letih. Terkadang aku merasa tidak layak datang ke hadapan-Mu, merasa aku sudah terlalu sering mengecewakan-Mu. Tuhan, dalam saat-saat seperti itu, aku mohon Roh Kudus-Mu menjadi kekuatanku. Ketika aku lemah, penuhilah aku dengan kuasa-Mu. Ketika aku tersesat, ingatkan aku akan kebenaran-Mu. Ketika aku takut, biarlah hadirat-Mu mengelilingiku dengan damai. Ketika hatiku berat, bangkitkan semangatku dengan sukacita keselamatan-Mu. Ketika aku lelah, jadilah perhentianku. Ketika aku ragu, jadilah keyakinanku. Ketika aku merasa tidak layak, ingatkan aku bahwa aku diselubungi kebenaran-Mu, bukan karena kebaikanku sendiri. Tuhan, tolong aku untuk tetap setia, bukan hanya saat aku merasa kuat, tapi juga di saat aku paling lemah. Biarlah aku tetap tekun dalam doa, teguh dalam mencari Engkau, dan tidak goyah dalam percaya kepadamu. Jangan biarkan aku hanya mencari-Mu saat butuh, tapi ajar aku untuk tinggal dalam-Mu setiap hari. Di setiap musim hidupku, aku berdoa agar hatiku hanya merindukan Engkau, dan tidak terganggu oleh hal-hal dunia ini. Jangan biarkan aku tertarik oleh dosa,
tetapi biarlah keinginan hatiku sejalan dengan kehendak-Mu. Dunia menawarkan kesenangan sesaat, janji-janji kosong, dan kepuasan palsu, semua itu tidak bisa memuaskan jiwaku. Tuhan, arahkan pandanganku kepada kekekalan. Biarlah aku lapar dan haus akan kebenaran. Biarlah aku menemukan sukacita bukan dalam keberhasilan duniawi, tetapi dalam hadirat-Mu. Biarlah hatiku dipuaskan bukan oleh kekayaan materi, melainkan oleh kelimpahan kasih-Mu. Ya, Engkau telah memberiku kebebasan untuk memilih bagaimana aku hidup, tetapi Tuhan, aku menyerahkan kehendakku kepadamu. Aku meletakkan rencanaku, keinginanku, dan ambisiku di kaki-Mu. Pimpin aku dengan roh-Mu, ajarlah aku, betulkan aku, dan tuntun aku di jalan yang benar. Singkirkan segala sesuatu dalam hidupku yang tidak berasal dari-Mu. Bentuk aku, sucikan aku, dan murnikan hatiku. Biarlah hidupku menjadi bejana bagi kemuliaan-Mu. Tuhan, aku memilih berjalan di jalan-Mu. Aku memilih jalan sempit yang menuju kehidupan kekal. Aku memilih iman daripada ketakutan. Aku memilih ketaatan daripada kompromi. Sekalipun jalan itu sulit, sekalipun harganya mahal, aku akan tetap mengikuti-Mu, karena Engkau layak. Karena tidak ada apapun di dunia ini yang dapat dibandingkan dengan mengenal-Mu, maka Bapa, aku mengangkat pujian bagi-Mu. Mazmur 95 ayat 1-3 menulis, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Tuhan, aku menyembah-Mu. Engkau layak menerima segala pujianku. Engkau memegang kuasa atas langit dan bumi, dan aku menyerahkan seluruh hidupku kepadamu. Tidak ada yang lebih besar dari-Mu. Tidak ada yang lebih pengasih, lebih penuh belas kasihan, atau lebih berkuasa dari-Mu. Hatiku milik-Mu, hidupku milik-Mu. Tuhan, selimutilah aku dengan kasih setia-Mu yang tak pernah berubah. Biarlah hadirat-Mu nyata dalam hidupku dan di rumahku. Biarlah hatiku selalu menyala-nyala dalam iman kepadamu. Biarlah kasihku kepadamu semakin dalam setiap hari. Biarlah hidupku menjadi kesaksian tentang kasih karunia-Mu. Jangan sampai aku terlalu sibuk hingga melupakan-Mu. Jangan sampai aku terlalu lelah hingga tak mau berdoa. Jangan sampai aku terlalu terganggu hingga tak membaca firman-Mu. Dan jangan sampai aku terlalu sibuk menjalani hidup hingga tak lagi datang ke hadirat-Mu. Dunia ini menuntut begitu banyak perhatian dariku, tetapi Engkaulah satu-satunya yang benar-benar dirindukan jiwaku. Biarlah aku tidak pernah melupakan hal yang paling penting, hubunganku dengan-Mu. Sebab hanya di dalam Engkau hatiku menemukan perhentian. Hanya di dalam Engkau jiwaku mendapatkan damai. Engkaulah tempat perlindunganku, kekuatanku, Tuhanku yang tidak pernah gagal. Dimuliakanlah Engkau di dalam hidupku, sekarang dan selama-lamanya, dalam nama Yesus aku berdoa. Amin.